Oke, seperti biasanya kita mau unboxing HP second ya, bukan HP baru. Tapi dalam kategori HP ini masih berfaedah ya. Oke, pelan-pelan kita mau unboxing HP-nya. Kita mau buka dulu bungkusnya. Nah, jadi ada beberapa alasan ya kenapa kami suka beli HP-HP second ya. Karena menurut kami sebenarnya beli HP second itu memang sih ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi menurut kami membeli HP second itu masih lebih worth it ya daripada membeli HP baru. Kenapa? Karena kalau kita beli HP-HP baru, kita tahu sendiri pabrikan-pabrikan sekarang itu sering banget ngeluarin HP gitu ya. Jadi misal 1 bulan ini kita beli HP baru, bisa jadi next bulan depan udah muncul HP keluaran terbaru lagi gitu ya. Jadi selanya itu cepet banget gitu ya. Nah terus kalau kekurangannya apa nih beli HP-HP second seperti ini? Ya kekurangannya sih yang pertama, kalau HP second itu tidak ada garansi resminya ya. Yang pasti garansi resminya kan udah habis ya, jadi ya memang sedikit berisiko sih. Tapi kelebihannya juga kalau kita beli HP-HP second gitu ya, kita bisa dapatkan HP-HP dengan spek yang tinggi tapi dengan harga yang lumayan murmer gitu ya, murah. Cocok lah ya sama kantong-kantong kita gitu ya. Jadi peduli sekali akan dompet kita. Nah, seperti HP kita kali ini juga second, kira-kira HP apa ya? Oke. Nah, kita buka sekarang. Oke, this is it, Oppo K3. Ya, Oppo K3 merupakan handphone keluaran tahun 2019 ya. Nah, sekarang sebelum kita buka, kita mau lihat dulu dashboardnya. Oke, dashboardnya bahannya premium dan wow, bodinya cukup panjang ya. Lalu apa yang ada dalam dashboardnya? Ada tulisan K3-nya, tampak depannya ada Oppo, tampak sampingnya ada Oppo ya, samping kanan kiri. Dan kita mau cek untuk unit yang kita pesan ya. Ini warnanya hitam permata. RAM-ROM-nya 6GB, 64GB. Oke, mari kita buka. Langsung aja kita buka dusnya ya. Lumayan berat sih ya. Oke, di dalamnya ada Oppo. Ada apa ya di sini ya? Biasa ya, buku petunjuk pemakaian. Terus ini juga ada nota-nota. Jadi ini dibelinya tuh tanggal 31 Agustus ya, waktu masih baru 2019. Terus harganya 3.599.000. Oke. Terus kita tiriskan dulu HP-nya. Nah, terus di dalamnya sini masih ada kabel charge sama juga kepalanya. Untuk tulisannya sih udah nggak jelas ya guys ya, tapi menurut info sih ini fast charging 20 watt. Oke, kita langsung ke HP-nya. Kita lihat di sebelah kanan ada tombol on off, masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada slot untuk SIM card. Kita mau coba cek dulu. Oke. Untuk SIM card-nya ini ada dual tapi tidak disertai oleh memory card ya. Dan di sebelah kiri ada tombol volume up and down. Untuk tombol volumenya masih lumayan empuk. Di bagian sisi bawahnya ada lubang charge tipe Type-C, speaker, dan juga lubang jack audio. Nah, di bagian atas ini kalau teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit yang menonjol di sini. Ini adalah kamera pop-up. Yap, karena Oppo K3 ini menganut tren kamera pop-up. Frame sekelilingnya terbuat dari bahan plastik. Kemudian, kalau kita lihat di tampak belakangnya ada tulisan f1.7. Itu adalah besaran bukaan lensanya ya. Kalau semakin kecil angkanya berarti semakin besar responnya untuk menyerap cahaya. Jadi untuk indoor mungkin kamera Oppo K3 ini masih bagus ya, itu secara teorinya.
Kemudian kita pergi ke kameranya ya. Kameranya di sini ada dua. Yang satu lebih kecil bentuknya daripada kamera yang di bawahnya. Mungkin yang lebih besar ini adalah kamera wide-nya ya, atau kamera utamanya. Kalau yang kecil ini adalah kamera depth-nya, bukan ultra wide ya. Di bawahnya lagi ini ada flash, cuma single tone sih ini kayaknya. Terus di bagian yang paling bawah ada tulisan aksen Oppo, design by Oppo, yang ditulis lurus sejajar ya dengan kameranya. Ini memberikan efek yang manis dan elegan sih. Ini terbuat dari polikarbonat ya, atau plastik. Tapi plastiknya sih yang berkualitas oke ya, soalnya HP ini kan kelasnya 4 jutaan. Jadi walaupun plastik tapi tetap solid dipegang dan bersifat kesat, tidak licin. Nah, kalau layar depannya ini sudah diproteksi dengan Gorilla Glass versi 5. Nah, kalau digenggam sih ini walaupun agak melebar tapi tipis. Jadi cukup elegan dan mulus. Oke, sekarang kita nyalakan aja. Katanya sih layarnya ini udah AMOLED. Nah, apakah kualitasnya itu sama kayak layar AMOLED-nya Samsung? Coba ya, kita nyalakan dulu. Ya, ini tampilan awalnya. Kita setting-setting dulu ya. Yap, ini sudah selesai. Untuk sinyal dan wifi-nya kita pastikan aman. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk ukuran layarnya sendiri sih nggak seberapa tajam kalau dibandingkan dengan AMOLED-nya Samsung. Tapi justru karakternya yang soft itu buat nyaman deh dipandang sama mata ya. Dan jangan lupa, nah untuk tampak depannya ini nggak ada poninya ya, atau apa itu namanya, tompel lah atau upil atau sejenis lainnya ya. Nah jadi layarnya ini terasa luas, cuma bagian dagunya aja ini masih lebar, jadi masih sama seperti HP-HP Android kebanyakan. Nah bisa dibilang HP ini tuh layarnya memang tanpa poni tapi masih berdagu. Oke guys, next kita langsung mau coba kunci biometriknya ya. Kita langsung pergi ke pengaturan. Oke, kita buka bagian kata sandi dan biometrik, dan ternyata di sini ada kunci untuk fingerprint in display dan juga Face ID. Kita mau coba yang fingerprint in display dulu ya. Kita masukkan dulu kata sandinya. Oke, dan kita coba untuk tap jempol kita. Mana ini jempolnya? Jangan lupa ya guys, kasih jempolnya untuk channel kita. Oke. Nah, untuk harga second ya ini sih termasuk HP kelas menengah ya, tapi ada fitur kelas atasnya sih lumayan oke ya, Oppo K3 ini. Oke, sebentar lagi kita tap sampai full. Oke, selesai. Oke, sekarang kita mau coba gimana sih responnya dia. Oke, sekali lagi ya. Oke, responnya cukup fast response sih teman-teman menurut aku. Jadi gimana menurut kalian ya? Bayangin, HP 2 jutaan itu udah dapat layar AMOLED, kameranya pop up, terus fitur in display fingerprintnya aja juga responsif banget gitu loh. Gimana menurut kalian? Untung nggak? Coba kalian komen ya, HP 2 jutaan dengan fitur seperti ini itu gimana? Selanjutnya kita mau cek UI Colors OS versi 11.1 yang katanya ada banyak perubahan. Yuk kita langsung ke pengaturan lagi. Kemudian kita lihat di bagian personalisasi. Nah yang pertama pasti temanya semuanya bisa diubah ya. Kita lihat ya untuk temanya. Nah lihat nih, ada tema-tema yang lucu-lucu ya. Wah keren nih. Kemudian selain tema pasti wallpaper ya. Jadi wallpapernya itu ada berbagai, bisa dari album kita, bisa dari wallpaper statisnya, ini yang statis, terus juga wallpaper dinamisnya, ini yang bisa bergerak-bergerak gitu guys. Nah terus juga tentang tampilan selalu aktif atau ini always on display ya kalau di Samsung gitu ya. Nah ini jadi ada efek-efeknya nih.
seperti ini. Ada pola-pola khususnya, ada jam-jamnya, tampilan-tampilan seperti ini ya. Nah, selanjutnya gaya icon. Nih, gaya iconnya ya. Jadi ada gaya icon bawaan, coba dia lihat bedanya. Terus ada gaya bahan, terus nih seperti ini ya. Terus kemudian lucunya iconnya ini, nih kita bisa kecilin, besarin, kecilin, besarin sesuai dengan ya keinginan penggunanya aja ya, mau dikecilin atau besarin. Oke. Next, ini tata letak icon. Udah pasti paham semua dong ya, mau berapa kolomnya, mau berapa barisnya. Misalnya 5, terus di sini 6. Oke. Terus kita lihat. Nah, ini ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 itu ya. Oke. Next, kita mau cek untuk bagian fingerprintnya ya. Untuk fingerprintnya ini kan yang biasa aja ya. Coba kita bikin yang agak kerenan. Nah gini ya. Oke. Kita coba. Nah lebih keren kan ya. Atau kita coba yang lain yang lebih kerenan juga ini. Oke, jadi overall ya, menurut aku sih UI-nya emang gampang dipahami dan benar-benar dirombak abis. Daripada Colors OS yang zaman-zaman bahala gitu ya. Bisa dibilang mirip UI saudaranya OnePlus yaitu Oxygen OS, cuma icon Colors OS ini lebih luas, kayak icon stock pixel yang dipoles lebih modern dan terkesan fun menurut kami ya. Tapi kembali lagi, semuanya itu kan tergantung dengan preferensi Anda suka yang model seperti apa. Nah sekarang waktunya kita untuk kenalan sama fitur andalan Oppo K3, yaitu pop-up kamera. Yups, langsung aja kita cek di bagian kameranya. Lalu kita cek bagian pop-up kameranya. Oke, jadi langsung kelihatan keren sih ya untuk hasilnya. Kita coba sekali lagi ya. Nah, jadi untuk ukurannya ini sebesar 16 megapiksel f2.0. Sorry, jadi 16 megapiksel f2.0. Oke. Lumayan sih ya, guys. Nah, sekarang gue mau jelasin dulu nih teman-teman. Tahu nggak sih sejarahnya kamera pop-up ini tuh gimana? Jadi ya, dulu tuh pabrikan handphone itu berlomba-lomba untuk menghasilkan jenis notch atau poni. Nah, gimana cara mereka menghilangkannya? Nah, itulah maka lahir kamera pop-up ini ya. Jadi ini tuh merupakan teknologi masa depan yang futuristik karena menggunakan teknologi motor yang dijalankan sistem yang bisa membuat kamera depannya itu otomatis nongol di dalam bodinya jika kita mau selfie kayak gini. Nah, atau kita V-call atau bahkan ketika kita gunakan Face ID. Shiny banget sih ini. Terus apalagi ya yang perlu kita kulik dari Oppo K3 ini? Oh ya, kita perlu lihat jeroan Oppo K3 ini ya. Langsung aja kita pergi ke AIDA-nya. Kita buka AIDA-nya, terus kita lihat untuk CPU-nya. Oke, jadi untuk Oppo K3 ini pakai Snapdragon 710 ya, 10 nanometer octa-core Adreno 616. Kemudian untuk layarnya ini sudah berjenis AMOLED 6,5 inch Full HD 394 dpi. Nah untuk screen ratio to bodinya sudah 85,5%. Luas ya, wajar nggak ada notch-nya ya. Terus untuk baterainya, oke, nah ini dia untuk baterainya itu sebesar 3765 mAh, didukung dengan fast charging 20 watt. So, impresi awal kami tentang Oppo K3 ini, jadi desainnya itu minimalis ya. Tapi di balik desain yang minimalis ini disematkan banyak fitur-fitur modern, salah satunya kamera pop-up. Nah, selain itu menurut kami fingerprintnya itu juga GG banget. You know why? Karena fast response. Nah, terus juga UI-nya
itu bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan kita. Dan Androidnya pun juga sudah Android tipe 11. Tapi kalau untuk baterai dan ketangkasan SoC-nya sih kita belum tahu. Nanti kita akan buat di next video ya guys ya. Nah, sekian deh video unboxing kita tentang Oppo K3. Kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk segera share, like, dan subscribe video ini jika bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya guys ya. Oke, sekian. Bye-bye guys. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.